ya. Nah, ini yang keenam. Ini saya bilang Oke, kalau bilang terima kasih, pendekar, Anak. thank you so much ya. Nah, ini pendekar Thank you. ini ahli totok ini ya, karena saya bilang telunjuk merah. Kenapa? Beliau ini ahlinya di bidang infrared. Jadi dia tukang ngoprek kamera. Ya, jadi kalau kita tadi bicara tentang infrared, biasanya kita pakai lens, pakai filter. Beliau nih kameranya langsung prosesornya dia ganti, dia tinggalin cuma infrarednya aja. Nah, jadi gelar fotografinya juga jabatannya sebagai ketua dari My Infrared Photo Club ya, dan di PAF di Bandung juga sebagai aktivis. Beliau ini aktivis juga seorang dan serba semuanya ini ya, jadi saya nggak perlu lagi panjang-panjang ceritain latar belakangnya, bisa dibaca di sini. Dibyo Gahari dengan nama Go Ching Biao. Nah, oke, tolong Anda ceritakan ini. Oke, ini salah satu fotonya yang menang lomba di salon foto nih kelihatannya ya. Oke, tolong. Oke, Sute, silakan bicara Pak Dibyo. Ya, terima kasih teman-teman semua, Pak Udaya, terima kasih. Foto bebek ini sebenarnya karena kebetulan. Jadi waktu itu saya dan beberapa teman dari PAF hunting bareng. Tapi ternyata ban mobil kami kempes di tengah jalan. Jadi jadi terpaksa huntingnya ditunda dulu, dan dengan susah payah karena nggak terbiasa ganti ban sendiri. Jadi ya kita perbaiki bannya. Nah, setelah memperbaiki bannya, kami merasa wah ini capek juga, jadi kita berhenti, jadi nggak melanjutkan perjalanan. Tapi pada waktu istirahat setelah mengganti ban tersebut, justru kami menyadari bahwa di sebelah kiri mobil ini ada empang, ada kolam ikan kecil gitu. Oke. Dan ternyata di situ ada beberapa bebek ini yang lagi, ada yang mandi, ada yang sudah selesai mandi. Nah, jadi saya langsung terpikir, wah ini bagus juga, kebetulan saya lihat ada backlighting ya. Jadi saya tungguin saja momen di mana sang bebek ini membuka sayapnya, tapi saya tunggu di mana bebek yang lain diam, jadi tidak semua bersaing. Jadi akhirnya keluar foto ini. Nah, setelah saya mendapatkan foto ini, kebetulan ada lomba foto Taman Safari waktu itu, ada Pak Gunadi kalau nggak salah jurinya. Saya ikutkan dan akhirnya kebetulan mendapatkan juara kedua. Jadi modal saya beli Nikon D70 jadi terbayar dengan hadiahnya. Mungkin itu Pak cerita tentang foto ini. Ya, jadi ini bebek tepi sawah ini yang bisa itu ya bayarin Nikonnya ya. Oke. Ya, betul Pak. Oke, nah lihat. Jadi ini yang saya katakan betapa blessing in disguise itu terjadi ya, gara-gara mobil kempes, Anda mendapatkan momen yang malah bisa memberikan hadiah ya. Jadi betul Pak, betul. Terima kasih bebeknya, mudah-mudahan nggak dipotong jadi bebek tepi sawah yang dipanggang ya. Oke, nah ini kerjaan infrared ini ya. Nah, ya. Kalau ini mungkin Anda nih ya. Contoh foto infrared yang dari kamera ini Pak mungkin ya. Ini hasil langsung dari kamera DSLR Nikon. Waktu itu saya pakai Nikon yang sudah dijadikan kamera infrared. Nah, ini hasil langsung dari kameranya. Dan saya suka dengan warnanya, langitnya, kemudian awan dan semuanya dalam nada-nada warna seperti ini. Karena saya suka, jadi ya saya bisa menikmatinya. Ya, ini warna gold yang bisa dapatkan ya dengan dioprek itu ya. Ya, coklat agak orange ya. Ya, oke. Nah, ini juga ya. Jadi, ini setelah diolah, jadi hasil kamera infrared yang sudah diolah, dan diolahnya ya semau kita aja, jadi daunnya mau warna apa, tapi yang pasti warna daunnya akan menjadi lebih muda. Yang jelas Anda cari warna mana nih? Yang Anda cari warna daun atau warna original ke ininya di sini?
sebagai patokan? Saya kebetulan saya suka warna-warnanya. Jadi saya ambil yang warna daunnya seperti ini. Ya, balance ya semuanya ya. Oke, Iya. good. Nah, ini infrared ya, ini apa adanya ya. Oke. Kalau ini foto normal ya. Ya. Nah, ini masih film nih ya kalau dilihat dari ininya ya. Ini Enggak, tahun Pak, berapa nih? digital, Pak. Ini digital. Oh, ini udah Ini digital ya. Film nih. ya pada Oke. waktu saya mulai motret lagi tahun 2004. Iya. Di Kuelin ini ya. Ya, oke. Jadi 2000. ini yang di kiri ini di mana? Di Kelenteng ini ya kelihatannya ya. Ini kelenteng di Makau. Oh, di Makau. Oke. Ya, saya Ya. lihat Kalau yang kanan ini hasil infrared. familiar sama yang ya ini luar biasa ini ya. Jadi luar biasa ini ya. Jadi boleh saya tanya ini kita suruh duduk di situ. Iya. Gimana, Pak? Ini yang orang ini memang duduk sedang di situ, Anda lihat jadi istilahnya candid atau di set? Ini candid, Pak. Jadi Memang pada waktu duduk saya lihat datang, jadi istilahnya candid atau di set? Duduk candid atau di ya, set? jadi saya datang orangnya sudah ada di situ. Atau set? Oke. Ya, Maaf, ini jadi suaranya terdengar ini bagus nggak ya? betul-betul ya. Suaranya bagus. Ya, jadi Ya, waktu saya ya. datang, saya Suara melihat saya ini oke ya. bagus buat infrared. Nah, kemudian saya kebetulan senang pakai wide, jadi saya ambil dari low angle pakai wide. Saya tinggal tunggu event dari dua orang itu seperti kelihatan pacaran begitu. Nah, kemudian saya jepret, kalau nggak salah ada 2 shoot yang seperti ini. Nah, kemudian saya selesai jepret itu, mereka pergi dari tempat ini. Jadi ya beruntung ngeganggu lagi. ya, ngeganggu orang pacaran rupanya. Dan saya yakin ini perginya dia nggak boncengan. Saya berani yakin. Karena Ini bukan sepedanya sepeda itu mereka, Pak. Ini boncengannya bukan, dipakai buat bawa barang. bukan, Pak. Sepeda ini sepeda orang lain, Pak. Oh, oke. Rupanya dia jalan kaki. Iya, jadi ini sepeda ini selalu mangkal ternyata di situ. Oke, jadi malah jadi malah nambah ini ya, bagus malah foreground-nya ya. Oke, Ya. terima kasih. Nah, Terima kasih. ini di pelabuhan, ini juga ini as is ya, dia langsung aja ya. Oke, Ya, nggak ini diolah juga ini ya. hasil ya dari infrared langsung. Ya, Ini oke. modelnya, kalau ini setting, Pak. Ini modelnya Anto Jadul ini. Kebetulan Oke. keluarga datang dari kampung, mereka ngadain event di sini, saya ikut motret. Oke, makanya saya lihat dia Ya. pakai cetok. Jadi Amtenar punya ini apa Ya. zaman dulu punya ya. Ya, Oke. kebetulan Ya. ada Nah, ini pantulannya yang menarik. ya, ini dia refleksinya ini ya. Jadi refleksi ini menolong sekali ya. Ya. Oke. Nah, kalau yang kemudian ini diolah sedikit ya. Nah, cari birunya ini saya coba nggak gampang juga nih ilmunya. Ini kalau Oke, gimana? versi infrarednya tepat pakai Goldie, ini 1 kali proses di Photoshop-nya langsung ketemu biru, Pak. Daun Ketemu ya kuning, birunya ya? Ya, Ya, ini ya. tipe Goldie waktu itu namanya. Nah, ini Goldie-nya ini ya. Ya, Ini ciri ini khasnya ini. favorit saya nih foto ini. Ini ya. Iya. Oke, saya juga lihat ini. Wah, ini apa ya, nuansanya kombinasi art, kemudian sentuhan dan ambience-nya. Oke. Ini infrared juga ya? Ini bukan, Pak, ini normal. Oh, ini normal. Oke, Ya, good. tapi ini gabungan dari 3 foto. Oke. Iya, dari pohon dan sepeda dan matahari. Oke, jadi ini sandwich semua ya? Sandwich 3 ini. 3 ya? Ya. Oke. Ya, ini salah satu masuknya ke art tadi ya. Ya. Nah, kalau ini nggak sandwich kayaknya nih. Atau Ini di sandwich asli. juga? Ini asli ya? infrared yang diolah di Photoshop. Ya. Nah, ini nuansanya luar biasa ini ya. Oke.
terima kasih Pak Dibyo sekali lagi. Terima kasih Jadi Pak Udaya. saya pun waktu Pak Dibyo ke Perth 2009 ya, oke, yang kita Iya. sama-sama moto di pinggir Sungai Swan ya, oke. Iya Karena Pak. ya kamera saya satu ya, Sony Alpha 200 itu khusus Oh di iya, infrared. Dan saya coba beberapa, lumayan hasilnya bagus, saya juga senang. Oke, terima Oh kasih iya. sekali. Ya, Terima kasih oke, Pak Udaya. ya. Nah, yang berikutnya adalah ini Pak Willy ini, beliau ini seorang organisatoris, satu-satunya yang nggak pegang kamera, oke, ya dia pegangnya botol air minum rupanya. Oke, ya. Nah, jadi perkenalan saya dengan beliau ini cukup lama ya, dari tahun 90-an ya. Nah, ketika beliau di ranah kreasi dan kami kenalnya 90-an di Aneka Warna kalau nggak salah, waktu itu ada nah justru Pak Willy ini luar biasa, dia ini aktif sekali ya. Waktu itu di Aneka Warna kantornya itu masih di Jalan Gunung Sahari. Mereka mengadakan apa, eksebisi di situ. Nah, perkenalan itu kemudian saya diundang juga ke ranah kreasi ya, beliau aktif di situ ya, lalu kemudian menjadi ketuanya dan tahun 2005 mendirikan Jakarta Photo Club JPC ya. Nah, yang mana juga 3 kali menjadi ketua umum di situ dan sampai sekarang juga ya merupakan pengurus dan ketua di FPSI, dan beliau ini sangat apa, jadi omnipresent di setiap event, dan dia rupanya punya spesialisasi yaitu untuk menghubungkan dengan para sponsor. Jadi seorang negosiator yang ulung. Oke, inilah Pak Willy Pitra, ya, Pitra Jaya ya, jadi atau nama lahirnya Chua Sing Hui. Nah, tolong Pak Willy siap ceritakan, ini rupanya karena koleksi foto lamanya kebanjiran katanya, jadi ini akhirnya yang baru pulang oleh-oleh dari China atau gimana? Tolong ceritakan Pak Willy. Suaranya di unmute. Wah, host bisa dibantu? Pak Willy. Oke, ini kelihatannya ada masalah dengan suaranya. Suara saya kedengeran nggak semua? Kedengeran Pak, kedengeran jelas. Ya, Pak Willy udah saya mintaan, udah saya dengar. Oke, Pak Willy, tolong Pak Willy bisa masuk. Sute. Oke, kalau ada trouble sementara saya lewatin jalan fotonya ya. Ini oke, suaranya kencengan dikit tolong. Pak Willy. Ya, ini foto-foto yang diambil oleh Pak Willy ya. Ya, waktu dia perjalanannya ke Tiongkok ya, ke China di sana. Halo. Ya, Udah ya? Okay. Ya, silakan. Oke. Ya. Nah, ini tolong. Jadi saya perlu saya ralat Pak mengenai yang tadi ada data tahun 2000 sampai 2003 dan seterusnya, itu saya bukan ketua umum Pak. Saya cuma pengurus atau pengurus di Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia. Oke. Sorry. Ini karena saya ya udah nggak apa-apa, Anda ketua umumnya aja dah. Ya, Tapi yang bukan di FPSI ya. Oke, sorry. Karena saya pikir di Jakarta Photo Club itu. Ya. Di Jakarta itu hanya Jakarta Photo Club itu tahun 2005 sampai 2007 dan kemudian 2015 2017. Ya, oke. Ya, jadi mohon maaf ya karena saya ngutipnya dari penerjemahkannya. Oke, Pak Willy ini yang tadi saya katakan sangat berdedikasi untuk klub-klub foto di mana beliau ya hadir di setiap ada lomba-lomba. Nah, tolong Anda ceritakan tentang foto-foto perjalanan Anda ini, setidaknya untuk sharing. Foto-foto ini saya hasilkan sekitar 4 tahun yang lalu. Ini atas undangan dari pemerintah China. Pada waktu itu pemerintah China mengundang Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia dan saya salah satunya. Saya berenam, Pak. Oke, ya, jadi ini oleh-olehnya ya. Nah, ya. Ini kelihatannya jadi di sebelah kiri ini bekas komplek pabrik yang kemudian pabriknya dipindahkan karena ada Olimpiade di Beijing. Jadi ini kemudian dijadikan satu kompleks seni.
Oh, jadi art gallery ya. Ya, berbagai seni ya. Oke, kalau yang di kanan ini sama, satu kompleks. Komplek Masjid Newji. Oh, ini masjid ya, malah ini. Oke. Ya, masjid. Ya, Newji ini dibangun pada zaman Kaisar pada dinasti Song atau sekitar 1100 tahun yang lalu. Oke. Ya, jadi cukup terawat dan betul-betul masih asri ya. Oke. Ya, masih asli, Nah, masih asli. Ya. ini Jadi 600 kelihatannya tahun. ini Tulo ya. Ini seperti rumah yang di daerah, ini rumah Hakka di daerah Betul, Yongqing, betul, ya. betul. Ya. Ini di mana diambilnya? Karena ada 3 lokasi ya, Yongqing, terus di Meichou, satunya lagi di mana Ini di Meichou. Ini di Meichou. ini yang di Meichou ya. Ya, di Ya, Meichou. jadi ya ini ya, jadi ini rumahnya bulat ini ya, jadi ini Karena clan untuk house. mempertahankan diri dari kejahatan. Ya, mungkin Bapak dan Ibu yang sedikit mungkin saya share tentang bahwa orang Hakka itu orang Kek, maka dibilang Hakka karena mereka adalah tamu, yaitu asalnya dari utara dan kemudian migrasi ke selatan, merasa terancam sehingga mereka hidupnya dengan membentuk rumah-rumah seperti ini, rumah Tulau, di mana ini semua kayak bentengan, mereka membentengin diri sendiri. Tapi ini luar biasa, yang di tengahnya biasanya kan ada ininya, ada bangunan lagi, tapi ini kosong ya, jadi kayak lapangan ya. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Nah, ini di Beijing ya, kembali ya. Ya, Tadi ini sama yang kanan ya. Oke, nah ini yang terakhir ini saya minta tolong Sute bisa ceritakan. Ini kelihatannya satu keluarga ya. Yang Ya, ini keluarga Muslim ya. Oh, oke. Ini salah satu tokoh atau ulama besar di Masjid Newji. Beliau ini pengurus atau ulama besar, Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi saya Itu ya? berkunjung ke rumahnya. Setelah sehari sebelumnya berkenalan di Masjid Newji, kemudian keesokannya saya berkunjung ke rumah Bapak ini. Oke, Dia diundang khusus dari ya. suku Hui. Suku Hui. Ya, Hui ya. Ya, Hui, ya. suku Hui, ya. Ya. Ini Beliau ini Muslim. Ya, sorry ya, ini di Beijing ya. Di Beijing. Ya, oke. Karena suku Hui, kalau dari sejarahnya China, yang pindah ke Yunan itu dibawa oleh rombongannya Cheng Ho itu, ya. Jadi yang Muslim dari utara ke selatan itu, ya dibawa oleh rombongannya. Ketika engkongnya Cheng He itu dipindahkan ke selatan, jadi jenderal di situ menjaga Yunan, maka sebagian orang-orang Hui. Jadi memang kita tahu Muslim itu adanya di utara, ya. Oke, terima kasih sekali lagi Sute ya. Jadi Satu-satunya rumah ibadah di China itu paling banyak justru dari Islam, Pak. Masjid, Pak, paling banyak. Gitu ya. Terbalik ya, malah ya. Ya. Jadi bukan kuil atau gereja gitu. Iya, jadi terbalik. Nah, itu satu berita juga bahwa ya agama dimanapun juga sebetulnya bisa hidup ya. Oke, nggak ada eksklusivitas ya. Paling gampang mencari masjid, Pak, justru. Paling gampang ya. Di hampir setiap jalan selalu ada masjid. Oke, paling gampang. Paling gampang. Ya. Nah, ini di mana ini? Ini sungai ini, Anda senang motret-motret sungai? Ya, ini di sekitaran di Beijing juga. Sebelah kiri ini komplek perumahan. Sebelah kanan pun ada komplek perumahan juga. Jadi sungainya itu jernih sekali. Ya, itu banyak ikan-ikan saya lihat juga ya. Atau pantulan ya. Oke, ya. Nah, ini oleh-oleh dari Tangerang ketika Pak Willy ini ya dia ikut terlibat untuk jadi ketua panitia arak-arak Pekong Kelenteng di Tangerang. Terima kasih, kontribusinya luar biasa. Kalau ada lomba, beliau yang jadi jurinya. Ini potret yang beliau foto, ya. Oke, saya ambil. Nah, ini juga di mana ini, Pak? Pak Willy. Ini di mana ya? Dia di sekitaran Tangerang pada saat itu perayaan 12 tahunan. Oh ya, bukan. Ini gambar udah ganti nih. Ini gambar udah ganti. Sekarang udah ke China. Iya.
Ini masih di sekitaran di Beijing, Pak. Oke, ada lag. Ya. Oh, di Beijing juga ya. Oke, terima kasih sekali, Ya. Teh Willy. Nah, ini masih ada 3 lagi di belakang. Ini lagi di belakang ini. Terima kasih. Nah, ini orang luar biasa. Oke. Nah, ini lagi di luar biasa. Akas perguruan ini Johnny Hendrika yang lahirnya dengan ini bermarga Yong ya, Yong Chuan Ming, Mingnya Beng nih. Nah, ini gelar-gelar dari memenangi lomba-lombanya banyak sekali ya. Jadi latar belakangnya juga dari 2 perguruan tinggi, yaitu Fakultas Ekonomi Atmajaya dan juga Sastra Inggris di IKIP Sanata Dharma atau Sadar. Jadi hobi sejak SMA. Nah, beliau adalah pendiri dari beberapa kegiatan fotografi yang ada sebagai seorang wedding photographer dan komersial juga, dan aktif sekali di FPSI, yaitu Federasi Fotografi seluruh Indonesia ini ya. Nah, juga menjadi pendidik juga. Jadi semua kegiatannya luar biasa di sini. Nah, ini hasil karyanya. Oke, saya mau tanya. Jadi Anda jangan jelasin nah ini. Pak John, Pak Joni, ayo deh. Siap ya? Ya, oke, yes. Pak Joni. Oke. Ya. Ya, good. 7 ya. Jadi ini masih main film dan kita belum pakai tele ya. Oke. Ya. Jadi zamannya fixed lens Ya. nih ya. Oke. Ini Betul. nggak ada zoom maksudnya ya. Nah, ini kelihatannya pakai 35 mili ya. Lensanya ya. Lensanya pakai 105, Pak Udaya. Jadi saya 105 fix, berarti yang agak lag boy ini kok. suaranya. Ya. Oh, oke. 105 fix. 105 fix. Ya. Ya. Ini hunting saya pertama bersama teman-teman. Ya, ini balik ya. Jadi saya melihat ini ketajam. Ya, ini tahu saya lensa. Jadi ini ketajam. Ya, oke. Halo. Sorry, suara. Ya, saya pakai Nikon saya pakai Nikon F2 itu. F2F. Oke, Nikon F2 ya. Jadi gini Pak kan, Udaya, kalau sedikit cerita, ini foto inilah yang membuat saya jadi semangat. Kenapa? Ini foto saya yang hunting bersama-sama dengan teman klub, karena saya masuk di klub itu juga pada tahun ini. Kemudian inilah foto saya pertama yang saya masukkan ke lomba secara umum. Waktu itu ada Hari Pers Nasional dan mendapatkan juara pertama. Jadi ini foto bersejarah sekali. Ya. Dan foto ini ini juga ini sempat jadi postcard. Kita membuatnya dan Pak Agus Leonardus itu yang membuat postcard ini. Dan itu ternyata beredar sampai lama sekali. Dan foto ini juga yang sekarang sudah jadi macam-macam. Dipakai di sosial media banyak sekali. Ya, jadi legenda ini ya. Nah, ini saya ngelihatnya luar biasa ya. Ini ketajaman lensanya ya. Oke. Nah, tadi Anda bilang pakai 105. Ya. Nah, kalau kita lihat ruang ya, pakai F-nya berapa nih, Pak? Sekitar 11. Nah, itu dia. Kalau nggak salah. Oke, ya. Jadi pakai 11 ya. Nah, karena saya lihat nih ruang tajamnya tapi sharpness-nya luar biasa. Nah, kalau sekarang pakai zoom, kalau dulu nggak ada yang percaya sama zoom ya. Nggak ada. Waktu itu zoom keluar itu masih lensa-lensa seperti Vivitar Series 1 segala gitu. Nggak dipercaya ya. Oke, ntar yang fokus yang mana nggak tahu. Nggak percaya kita. Ya, jadi ini pakai fix ya. Ya. Ya, nah ini di set atau memang kondisinya candid? Setting. Halo. Setting, tapi kita setting, ya? mainnya sambil komunikasi. Dan dari sinilah saya sadar bahwa untuk menata orang itu kita nggak bisa diam. Tapi kita kalau memang setting, kita harus
melakukan komunikasi secara baik. Sehingga kita mendapatkan momen yang baik. Mungkin di antara teman-teman lain juga ada yang motret sama saya. Cuman inilah yang saya waktu itu, saya pentingkan komunikasi, kemudian saya ajak Simbah ini berbicara, sampai dia bisa senyum, saya goda dulu pacarannya gimana, dan lain sebagainya, sampai saya mendapatkan senyumnya seperti ini. Jadi rupanya ilmunya foto wedding ya, itu dipakai ya. supaya klien kita relax tuh, kita ajak ngobrol ada apa gitu ya. Nah, ini malahan waktu itu saya foto wedding saya belum jalan. Oh, belum malah ya. Belum, malah belum. Oke, nah ini saya impress sekali. Jadi ini luar biasa, ini betul-betul ya, ini kalau dikatakan ya ini oke. Jadi ketajamannya dan momentumnya, dan di sini ya boleh katakan ini foto legenda ya. Dibuatnya, jadi saya perlu juga garis bawahi pada teman-teman semua. Kalau dengan kondisi sekarang mungkin bisa direkayasanya gampang ya. Oke, tapi saat itu main film, ini aja dengan mencari warna seperti sepia begini aja, ini aja juga, ini cetak sendiri atau yang Johnny? Gini, waktu itu saya belum bisa nyetak sendiri. Jadi saya masih minta tolong salah satu teman baik saya, teman klub yang namanya Gunawan. Oke. Untuk nyetak, kita mesti siapkan papernya, chemicalnya, karena membuat ini jadi sepia. Jadi ini waktu nyetak jam 9 malam sampai sekitar 3:30 pagi, kita cuma dapat satu foto ini. Yang sebesar 30 kali 40 cm. Halo? Halo? Bagus. Halo Pak Udaya? Bagus. Pak Joni suaranya bagus, sepertinya di koneksi Pak Udaya yang ada gangguan, Pak. Dilanjut aja, Pak. Ya. Oke, dilanjut, tapi itunya di tempat Pak Udaya. Sebentar, koneksi di Australia. Bentar, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Dari tadi koneksi di Pak Udaya kayaknya lagi on-off di Australia, saya cek. Ya, betul. Koneksinya unstable. Ya. Nah, ya itu dia fotonya. Nah. Ya, gini aja ya, nggak apa-apa ya. Ya, berikutnya ini ya, Kak, silakan. Ya, betul. Foto yang kiri itu sangat berkesan banget bagi saya. Karena tahun 91, coba sebelumnya, jalan. Oh, sorry. Ya, silakan. Ya, inilah foto yang saya potret di luar pertama kali. Nah, stop. Oke. Yang kiri itu yang pertama kali saya mengikuti sebuah lomba nasional, di mana waktu itu saya mendapatkan hadiahnya yang sangat luar biasa. Saya mendapatkan pialanya Pak Adam Malik, dan duitnya waktu itu tahun 81 saya dapat 500.000. Dan mengambil hadiahnya dan pialanya juga di istananya Pak Wakil Presiden waktu itu. Jadi bagi saya sangat berkesan. Membanggakan sekali ya Pak ya. Iya, betul. Nah, sejak semula saya memang basic saya di foto di luar dulunya. Tapi kenapa nggak tahu, saya lebih cenderung menggeluti ke studio akhirnya. Jadi main lighting di studio, setup lighting bagi saya sangat menantang sekali. Makanya setelah itu saya banyak juga di samping di luar, saya di studio melakukan konsep-konsep tertentu. Misalnya seperti konsep orang tua sekak. Makanya judulnya ada Between Two Generation. Artinya bahwa si yang muda ini sampai saya tata sedemikian seolah-olah mikir keras, yang tua ngerokok seenaknya, dia sudah santai gitu. Dan foto ini juga ya lumayan lah, sering mendapatkan penghargaan di beberapa lomba tertentu.
Sebagai orang awam ya, Pak, Ya. ini buat saya menarik sekali karena saya nggak mungkin nih motret bisa kelihatan bener asapnya, itu yang saya lihat sih Pak. Itu caranya gimana ya Pak? Oke, saya masuk lagi nih. Pak Udaya datang lagi, silakan Pak. Saya kembalikan ke Pak Ya, Udaya. nggak apa-apa Pak Udaya. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini kelihatannya ini lightingnya 45 degrees di belakang ini ya. Jadi pakai oh, sorry. Sharing screen-nya ya. Ya. Oke ya. Masuk. Ya, Kelihatan nggak? Masuk Ya. sudah Pak. kelihatan. Oke, sudah. Ya. Ya Nah, Pak ini- Udaya. Saya ini- saya tadi cerita sedikit bahwa sebetulnya saya basic di luar pemotretan. Saya pakai namanya continuous light, cahaya matahari, whatever. Tapi pada titik tertentu setelah itu saya sangat tertarik kepada studio. Maka saya lari ke setup foto. Jadi Iya, saya kebanyakan setup. Jadi dulu saya dengan Pak Agus Leo itu sama-sama. Tapi akhirnya memang kita agak berbeda jurusannya. Saya lebih menekuni seperti ini sampai istilahnya untuk komersial nantinya. Dan bagi saya lighting itu sangat luar biasa. Kalau kita bisa set, apapun bisa. Ya, Jadi tadi ya. kalau Pak Udaya tanya itu kenapa asap tadi ya Mbak Ines katakannya, itu ya dari belakang, mesti dari side back skit gitulah. Nah, ini jelaga, ini semprongnya ini memang sengaja dibuat. Yes, saya Jadi- banyak melakukan setting yang sengaja. Ya, jadi ini rim light-nya ini didapat dari 45 derajat Ya, pakai bandor ya di atas ya. ya betul. Saya pakai berapa? 1, 2, 3, 4, 5 lampu. Ini luar. Ini betul-betul ini motretnya nggak sekali. Ini berulang-ulang ya sampai puas ya lightingnya ya. Betul. Nah, Karena setting Pak. Kalau setting kan bisa diulang-ulang. Ya, oke. Nah, ini luar biasa sekali. Saya juga lihat ini kaya sekali kalau yang hitam putih seperti begini, semua gradasi lengkap ya, dan rim light-nya, asapnya aja masih bisa dapat rim light lagi. Udah asap aja ada rim lagi. Dan foto ini ternyata banyak disukai oleh orang-orang luar. Dan ini ya lumayan lah, laku-laku buat makan-makan lumayan lah. Ya, lumayan ya. Oke, panjang nih, banyak sekali. Nah, ini juga ini borong di atas sponsor root ini buat bonsai nih sponsor. Yes, exactly Pak. Ini konsepnya satu. Saya dulu waktu kecil di belakang rumah itu banyak perkampungan itu. Kalau saya main-main ke sana, saya lihat orang-orang tua itu sukanya main burung. Saya kadang-kadang tahu mereka itu pensiunan sudah ini. Dan jadi terutama kalau kita perhatikan kacamata yang sebelah kanan dari si kakek pecah itu ya. Itu sengaja saya beli kacamata, saya pecah. Oke. Untuk represent something visual, untuk memvisualkan sesuatu. Karena dulu itu kacamata itu mahal. Jadi kadang-kadang sudah pecah pun masih dipakai gitu loh. Dan ini paling unik karena apa? Settingnya luar biasa, pusing. Pertama ngelatih burung, Pak. Burung ini burung beneran. Jadi bukan burung mati. Ini saya punya 36 frame. Jadi burungnya ngocehnya beda-beda, kakeknya juga senyumnya beda-beda, ya. Itu ngelatih burung itu hampir 2 minggu dulu, dari di kurungan kena flash sampai akhirnya di atas bonsai diikat dengan senar sampai nggak panik, diam sampai mau ngoceh itu cukup lama. Saya ngelatih itu. Nah, ini kesabaran ya. Dan latar belakang itu juga pusing. Karena apa? Saya bayangin latar belakangnya dari dinding bambu seperti ini. Tapi ternyata anak-anak itu membelikan dinding bambu baru. Akhirnya saya hunting di kampung, orang yang punya dinding bambu jelek, saya ganti dengan yang baik. Iya, yes. Nah, ini luar biasa. Jadi ini kreativitas dengan kepuasan. Nah, yang di kanan juga ini studio setting juga. Yes, itulah. Makanya saya bilang saya lari ke situ. Dan yang kiri tadi ada satu tambahan, ini jadi konsumsi pelukis, Pak. Kalau dulu di daerah Glodok yang sebelah sana ke Kota Lama itu foto saya ini banyak dilukis di situ. Saya jadi lukisan ya? Iya, saya di Batam, saya di Padang, saya di mana, saya lihat foto ini jadi lukisan gede-gede. Ya, cuma gini ya,
Ini kan kalau Ya. dalam lukisan, kalau nggak salah nih ya, lukisan ini kan dianggapnya Rembrandt light ya. Kalau lukisan, jadi window light ini kan sebetulnya seolah-olah ya. Jadi tapi rupanya ini kalau di studio ini saya lihat nggak satu light ya, kayak beberapa Banyak lighting. sekali, Pak. Ya, okay. Ini inspirasinya dari dulu rumah lama itu kalau atapnya kan gentengnya dari kaca, Pak. Itu loh. Jadi terobosan dari atas samping gitu tuh, itu membentuk kayak gini. Jadi gitu saya ya. membuat imitasi, jadi imitating the light at the real place gitu, saya pindah ke studio. Gitu loh. Oke. Ini setting luar biasa, interaksi matanya semuanya. Jadi ini fully design ya, untuk menghasilkan sesuatu yang kelihatannya natural gitu ya. Ya. Oke. Sama yang di sebelah kanan, sama Pak. Burung ini juga saya latih. Kita latih sampai akhirnya dari 1 burung sampai 2 burung. Yang 1 burung itu sebenarnya itu pesanan dari dulu dari Jawa Tengah, Pak. Jadi kalau mungkin masih ada mungkin ya, ada patung besar di jalan sebelahnya Simpang 5, itu ukiran gitu, itu dari foto saya dulu. Jadi lambang Jawa Tengah itu kan kepodang, ya ini salah satu. Tapi terus saya buat versi saya kepodangnya lagi agak seperti kelai. Gitu. Kelihatannya ini ada dominan warna kuning. Apa memang sengaja supaya kepodangnya lebih kuning? Enggak sih. Atau mungkin dari efek aja ya? Efek aja, karena itu kayunya memang kuning sih kayunya. Oke. Ya, jadi ini lively. Nah, ini kalau ini betul-betul produk deh ya. Itu kerjaan benar. Itu kenapa saya membuat studio dengan ruang yang sangat kosong, karena di studio saya itu sering motret seperti ini, Pak. Jadi ini kamar-kamaran dari cancel. Ini kalau capek numpang tidur boleh ya. ini natanya 2-3 hari, tapi motretnya sebentar selesai, bongkarnya juga lama. Nah ini satu ungkapan yang betul ya. Seringkali kita kalau motret, lalu yang dipoto itu ya, apalagi fotonya grup banyak orang ya, dia bilang cepetan dong, cepetan. Ya sering ya kita bilang, saya motret cuma 1/25 detik ya, tapi ngatur Anda semua ini ya, bisa 1 jam lebih gitu. Jadi yang paling lama itu kan nyetingnya. Ya. Oke. Ini kelihatannya double expose ya. Jadi ini one shot. One shot only. Luar biasa ini. Motret ini sebetulnya nggak ada itu, bule-bule itu nggak ada. Saya cuma motret pengantinnya mau duduk di situ, ya pose biasa. Dan saya nunggu namanya water blow yang ada di belakang tuh, Pak. Oh, pantesan. Ini yang saya mau tanya ini. Kenapa ini? Itu water blow, ya, hoki aja. Jadi saya nunggu water blow gitu, saya motret. Kebetulan dari jauh banyak rombongan orang mau lewat. Mereka malah berhenti karena mereka takut ganggu saya. Mereka tuh bagusnya apa? Mereka menghormati kalau kita. Oh ya, sopan. Saya lari. Saya lari, saya ajak komunikasi. Mau lewat kan? Oke. Please, saya bilang, but say something to the bride and groom. Terus satu-satu lewat, halo, congratulations, bla 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 bla. Nah, saya sikat terus, saya dapatnya ini. Mungkin berapa ya, 12-13 frame. Salah satu ya ini pas banget di saya. Ini pakai Nikon atau pakai apa, Pak? Pakai Nikon. Saya dari dulu memang nggak lepas dari itu. Ini sudah digital. Pakai Pak Udaya. No. Ini sudah digital. Makanya, ini kan masih film ya? Enggak, ini sudah digital. Saya pakai seri-seri D2XS itulah, antara itu. Ya, makanya ini belakangnya ini saya agak bertanya-tanya ini, karena warna langitnya ini kan rupanya ada air ya, di puncaranan air ya. Kayak blowhole gitu ya. Oke. Ya, ini luar biasa. Ini di daerah Bali ini. Oh, di Bali ya? Di Bali. Ya, jadi kalau di one Bali shot di daerah ya one shotnya dari kita ulang-ulang. Karena bulenya ini kebetulan ada mungkin 15-16 orang yang lewat tuh. Saya tunggu aja, oke, come on. Ya? Just okay, come on, tak gituin. Ada yang pakai display, ada yang macam-macam, ada yang cewek gitu. Salah satu ini yang saya pilih yang memang luar biasa. Ya, interaksinya bagus, momentumnya pas ya. Yes. Oke, jadi luar biasa, inspiratif sekali.
Ini berapa exposure nih? Ini saya buat iklan sebetulnya Nikon D4 nih. Ya, itu karena waktu itu Nikon D4 dirilis ada unsur depth itu adalah powerful gitu. Makanya judulnya pun I'm Powerful. Ini di studio. Ya. Depan itu saya setting pakai panggangan sate, pakai slow speed. Ya. Ya, ini luar biasa sekali ini lightingnya. Ya, jadi permainan. Nah, ini gerakan ini Yes. pakai apa? Jadi ini kan freeze dia. Yes. Ya. Nah, ininya diambil ini aja ya. Ya, diambil itunya sama nyala lampunya, nyala apinya. Nyala Waktu apinya, itu apinya nggak bisa di ini, karena di studio kalau saya tuang pakai minyak tanah langsung jadi hitam semua. Di dalam studio nih Pak. Dalam studio ya, ini luar biasa ya. Jadi kerja keras semua. Nah, ini di mana nih preweddingnya nih? Ini di Guangzhou. Di Guangzhou ya. Di tengah kota itu kan ada danau-danau gini. Ini justru sebetulnya harapan saya waktu itu ada matahari, tapi kenyataan ada ini justru jadi ya blessing in disguise itu, jadi salah tapi benar. Pas ada fog, jadi ada fog ya. Jadi yes, exactly. Itu ngeri banget sebetulnya waktu itu. Tapi dengan adanya itu saya sewa perahu 2, satunya cuma khusus pegang lighting yang nembak ke sini. Karena kalau tanpa lighting ini agak kabut-kabut gitu, nggak enak. Oh, nggak masuk ya, kurang ya. Ya, kurang. Ya. Oke. Nah, ini terakhir ya. Ini buat saya ini interaksinya bagus sekali ini. Ini candid ya. Enggak, Pak. Ini setting. Ini orang ini di set atau setting. Setting. Oh, di set. Okay. Setting. Saya tadi bilang bahwa saya suka membuat foto yang saya anggap perfect, beauty, dan itu memang prinsip saya. Jadi makanya saya sering lakukan setting, tapi seolah-olah tidak gitu loh. Ya, makanya. Ya, jadi ini luar biasa, dan ini pakai super wide ini ya. Pakai fisheye 16 mili yang lama, pakai fisheye yang masih manual, 14 mili manual, tapi saya kombinasikan dengan Nikon D5. Oh, D5 ya. Oke. Ya. Ini luar biasa. Oke, terima kasih sekali ya. Nah, ini kemudian ini kita dengan dosen kita ini Liu Chin-fa ya di arsitektur. Ya, ini nggak apa-apa ya semua karena ini tentang hobi, panjang sedikit ya, tapi saya lihat 300 lebih masih nungguin. Ini masih 2 orang lagi terakhir. Nah, Liu Chin-fa ini saya kenal beliau juga dari masih ranah kreasi ya, sama-sama dengan Pak Willy. Jadi dua sute ini. Nah, ini mengajar juga di dunia hobinya dari masih SD ya, dan juga anggota di Chandranaya, dan beliau aktif di Untar sebagai pendidik di mata kuliah fotografi arsitektur. Nah, tolong Sute Chin-fa ceritakan ini homework ini di jembatan mana nih? Ini kalau nggak salah dalam perjalanan dari Yogyakarta Imogiri nih. Jadi waktu itu saya driving, saya ikut saya berhenti di sana, lalu saya ambil dengan low angle dan menggunakan lensa tele untuk memberikan efek yang lebih padat begitu. Oh, sengaja pakai tele supaya lebih nggak efek, malah bukan sengaja ambil efek ininya ya, efek railroad efeknya ya, untuk ini malah dibikin lebih padat lagi ya. Supaya lebih padat gitu, supaya lebih compact gitu. Ya, berarti berarti F-nya dibukanya kecil ya? Oh iya, betul. Kalau nggak salah ini 11 atau 16, tapi ini jaraknya cukup jauh sehingga meskipun pakai tele, nambah depth of field ya. Ya, oke. Ya, jadi ini kita lihat gaya-gaya arsitektur semua ini. Nah, ini juga ya, jadi bisa cerita sedikit yang sebelah kiri. Sebelah kiri kalau nggak salah ya di Imogiri ini nih. Di Imogirinya. Waktu itu ada pintu ukir. Pertama saya tertarik oleh pintu ukirnya. Terus ada lightingnya dari arah depan sehingga relief ukirannya itu menjadi sangat kontras, kelihatan. Itu lightingnya bagus. Lalu saya tunggu di sana, kebetulan ada 2 anak yang lari menuju ke sana.
melewati depan pintu itu, saya shoot. Jadi ini hoki lah, lucky Oke. shoot. Nah, Ya, lucky shot ya. Ya. Oke, nah ini sangat sederhana sekali ya. Tapi Anda membawa message tentang ya ini kubikel apa sebelah kanan kiri. Nah ini tolong diceritakan ini kayaknya bangunan masjid ya. betul, ini Masjid Bank Indonesia di Oh, Jakarta. Masjid Bank Indonesia di Jakarta. Waktu itu jadi tangga itu yang menuju ke pintu masjid itu cukup tinggi, mungkin setinggi eye level saya, sehingga saya motret dengan ini juga dengan lensa kalau nggak salah ini sekitar 100 mili atau 80 mili lah, sekitar segitu. Sehingga kelihatannya ya lebih padat itu ya. Saya suka kesan padat tiang-tiang yang ada sebelah kiri itu kelihatan rapat begitu. Bukan gitu aja ya, karena seorang arsitek Anda mau distorsinya hilang ya malah ya. Ya, ini lebih ditekankan pada angle-nya dan penggunaan lensa ya, saya rasa. Ya. Oke. Ya, the next one ini kelihatannya di luar nih ya, sebelah kiri ya. Ini dua-duanya di Turki. Oh ya, makanya. Ini semuanya Turki semua nih pilihannya, nggak ada yang kepet nih. Turki ini, Pak. Ya. Jadi permainan ini ya, hitam putih itu kayak ya dengan shadow seperti gini. Saya senang memotret pintu tangga seperti itu ya. Saya juga aneh, kebanyakan foto saya itu jadinya selalu portrait, bukan landscape. Hampir keseluruhan foto saya juga aneh. Kenapa? Tapi ya seperti itulah. Kalau gitu besok diisengin nih semuanya nggak ada pintu dia bingung nggak bisa motret dia. Iya. Ini Oke. Nah ini juga ya ini di pintu di Fathahillah nih ya, jendela Fathahillah ya. Yang sebelah kanan di Fathahillah, jadi saya tertarik oleh shadow-nya saja itu. Jadi shadow dan detail dari jendela kerpiak ini. Ya, Itu yang membuat saya jadi tertarik untuk motret. Sedangkan yang sebelah kiri itu Bank Indonesia, Pak. Bangunan lama Bank Indonesia sama bangunan yang sebelah depannya bangunan baru. Seperti ada portal begitu, jadi bangunan lama kelihatan di antara kaki-kaki portal itu. Ya, kembali saya lihat garis-garis diagonalnya ini perfect ya. Jadi Anda crop ininya juga garisnya ngincernya betul-betul ya. Ini handheld atau tripod? Handheld semua dan ini tidak di cropping, Pak. Ya, jadi saya memang udah pasti. Ini nggak, maksud saya yang di belakang yang putih dengan hitamnya itu garisnya kan hampir align sekali ya. Jadi betul-betul koreksinya dari matanya udah biasa ngegaris ya. Dan ini ada cerita menarik tentang foto ini nih, Pak. Ya. Jadi saya awal-awal saya memberi judul foto ini adalah Cubism. Kalau kita mengacu kepada Pablo Picasso, itu kan dia lukisannya bergaya Cubism. Ya. Kubisme. Pertama-tama saya memberi judul itu. Foto ini sempat dipamerkan di Grand Indonesia sudah lama sekali. Dan waktu itu ada orang bule, cewek mau beli, tapi ya nggak jadi lah, nggak tahu kenapa. Nah, tapi terakhir-akhir ini, belakangan itu saya tidak tertarik pada kotak-kotak itu. Yang saya tertarik adalah segitiganya, Pak. Oke. Kosong, kekosongan, nothingless gitu lah. Jadi membuat saya berproses dengan foto ini, Pak. Interpretasi saya terhadap foto ini berjalan dengan searah dengan perkembangan umur saya. Jadi saya tertarik pada justru belakang ini foto ini saya beri judul putih, segitiga putih, triangle ya. Oke, good. Nah ini juga ya, jadi semuanya penuh dengan keheningan ya. Jadi Anda betul-betul ini dibilangnya kosong isi kosong ya. Jadi tahu ini ya. Okay. Jadi saya sebenarnya tertarik sama permainan shadow, light and shadow. Karena light and shadow itu memperkaya dimensi. Bagaimana kita menampilkan ketiga-dimensian dalam media dua dimensi kita. Foto ini kan bentuknya dua dimensi, Pak. Jadi bagaimana menampilkan tiga dimensi. Garis-garis dan shadow, light and shadow, kira-kira seperti itu. Oke.
Nah, ini yang terakhir saya kasih karena sendirian kosong ya. Jadi Anda judulnya kan autumn. Jadi saya tambahin nggak apa-apa ya. Jadi saya kasih Boleh ya. silakan. Jadi ada quote di sini, autumn leaves don't fall, they fly. They take their time and wander on these their only chance to soar. Jadi daun-daun musim rontok ini bukannya jatuh tapi mereka terbang. Nah ini ya, karena saya lihat ini nuansanya ini nyaris kayak lukisan Chinese ya, oke. Iya, betul, Putih punya hitam putih di sini. Dan kalau seandainya saya punya tanda tangan yang guru saya bikinin, ada chop pakai Chinese-nya, saya taruh di sini nih, dicop di kiri sini, udah kayak lukisan nih. Okay. Betul, Pak. Ya. Tinggal dikasih syair dikit-dikit. Saya mau cerita dikit. Ini yang sebelah kiri ini sebenarnya saya motret di Chiu-Chai-kou. Chiu-Chai-kou sebelum gempa itu, jadi tahun 2003 atau 2000 berapa saya potret di sana. Chiu-Chai-kou. Sebenarnya foto ini tadinya warna, saya buat negatif hitam putih lalu dikonvert menjadi negatif. Sebenarnya ini tampilan negatif, Pak. Oke. Jadi tanpa di-push atau di-pull ya. Artinya ini apa adanya nih. Dia ya, punya apa adanya. Ya. apa Jadi adanya, cuman perpindahan dari color menjadi hitam putih, kemudian dibuat negatif gitu, dikonvert menjadi negatif. Oke. Ya, jadi sebetulnya ya terbalik jadi ini ya. Betul, Pak. Ya, oke, terima kasih sekali. Oke, Sute. Nah, ini last but not least, ya, ini Terima orang kasih, yang Pak. ditunggu-tunggu. Ya. Pak Udaya ini dikasih tambahan quote di sebelah kanan ini akan menjadi catatan baik buat saya. Terima kasih. Oke, ya, karena kosong lalu saya pikir bahwa ini emptiness ini nggak cuma empty ya, tapi buat saya justru penuh dan ada message di situ. Oke, ya, saya senang seni, saya coba sentuh. Oke, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Ya, itu dari sebuah lagu ya. Nah, ini last but not least ada Stephen Hsu. Nah, ini bingung dia tadi, Stephen Hsu atau Stephen Ming. Saya kenal beliau ini ketika sama-sama dicetak di ECTA kalau nggak salah ya, Stephen ya. Kita ketemu ya. Oke. Ya, di Petojo ya. Oke. Nah, betul, Pak. Ya, ini kita hidup tuh nggak pernah tahu dulu tukang fotografer produk-produk yang kelas punya, saya mah tukang potret kampung. Ya. Oke, nah 20 tahun kemudian ketemu di kedutaan Belanda itu ya waktu saya bikin seminar ya. Anda motret-motret ya. Nah, betul. jadi itu yang mempertemukan kita sampai hari ini saya bisa undang juga. Oke, inilah Stephen Hsu. Oke, nah ini rupanya satu perguruan dengan sueng saya, Kayus ya, dari Santa Barbara juga ini ya. Oke, duluan Kayus kan berarti ya? Enggak, saya sama Kayus tuh satu kelas. Jadi kita lulus hampir bersamaan. Yang nyontek siapa nih? Oh, satu lifting ya. Ya. Oke. Nah, jadi rupanya ini dia bermain juga dengan kesederhanaan tetapi isi tapi penuh. Nah, ini kalau tadi Junfa mengatakan punya kemiripan di sini. Nah, ini tolong Steven, tolong Anda ceritakan. Oh, oke. Saya memang suka memotret tangga. Jadi kalau saya lihat kalau tadi pintu ini tangga ya. Ya, betul. Kalau saya melihat tangga itu saya suka karena terutama tangga melingkar. Ini kebetulan tangga ini jegal ya. Ya, terus kebetulan tangga ini di rumah teman yang baru bangun. Jadi sebenarnya dia tuh bukan marah sama Rick, dia tolong itu yang di mute ya host, ada satu masuk ya, tolong lanjutkan Steven. Jadi saya itu senang arsitektur. Jadi kalau saya melihat suatu bangunan itu saya suka explore sehingga saya terutama ada sifat garisnya ya. Jadi ada garis-garis itu yang membuat saya tertarik untuk memotret. Jadi saya banyak foto arsitektur dan saya memang kebetulan tahun-tahun terakhir ini saya banyak motret untuk arsitek firm dari Singapura yang ada di Indonesia. Oke. Ya, jadi nah kalau ini berubah nih ya. Kalau tadi kan tentang ini. Nah, tolong kalau ini gimana ini? Anda bermain dengan cahaya juga. Ya. Kalau ini beda lagi. Ini saya light painting. Light painting itu saya menggunakan senter LED untuk motret topeng.
Ini kebetulan topeng ini teman saya punya koleksi banyak sekali, jadi saya bisa motret dan dengan background yang kayu. Memang saya sekarang motretnya banyak barang lawas, tapi juga saya suka explore dengan apa namanya seperti bunga. Saya banyak foto bunga sekarang. Jadi Oke. untuk saya Ya, punya jadi ini kelihatan private sekali bunga portfolio. detailnya ya. Ya, betul, betul. Oke, nah ini hitam putih juga. Nah ini bunga hitam putihnya luar biasa lightingnya. Ini studio Ini light studio semua ya. saya light painting, Pak. Jadi saya sekarang motret bukan pakai flash, tapi saya pakai center LED. Oke. Jadi Jadi saya buat LED. efeknya. Ya, saya penyinaran pakai LED. Jadi namanya kalau di barat tuh bilang painting, light painting. Oke. Ya. Nah ini oke. Nah ini kelihatan, saya lihat ada beberapa ya yang Steven kirimin saya foto-fotonya yang punya kemiripan dari satu lokasi yang sama ya. Ya. Nah ini Anda ambilkan low angle ya. Ya, betul. Bisa diceritakan mungkin tentang bangunan yang kanan ini dulu? Ini sebenarnya suatu dekor di salah satu perumahan di Peak itu. Jadi waktu pembangunan hampir selesai, sepintas sebenarnya kelihatannya biasa-biasa saja. Tapi saya kalau motret seperti gini, saya suka keliling dulu. Lihat angle-nya mana yang bagus, baru saya foto. Oke. Jadi saya ada beberapa frame yang saya suka. Ini salah satu frame yang itu, dan kemudian saya buat hitam putih. Ya. Ini saya lihat sekali. Oke, Anda punya beberapa angle ya. Oke. Betul. Nah, ini yang sebelah kanan juga ini. Kalau yang tadi ini hampir sama ya dengan yang tadi sebelumnya, bunga ya. Tapi Anda mulai dengan detailnya lagi. Nah, ini tetap dengan menggunakan tadi LED lampu juga. Ya, betul. Oke. Boleh saya tanya ini tentang ini kelihatannya Anda pakai macro lens atau? Saya pakai macro lens, jadi pakai 55 mili lensa Nikon yang lama. Oke. Jadi cukup dekat untuk. Jadi kelihatan sekali di sini depth of field-nya, tetapi sharpness-nya ini juga kontrasnya ya. Betul. Oke. Dan sedikit sensual nih kelihatannya ya. Oke. Nah, yang kanan ini bisa Anda ini kan? Ini sekarang saya memotret lebih ke fine art. Saya punya koleksi background itu sebenarnya yang di belakang itu kelereng ya. Ya. Orang melihat foto ini kadang-kadang dia tanya bahwa saya ini editing atau tidak. Ini bukan editing, ini memang langsung dari kamera jadinya seperti ini. Jadi ini background-nya itu plastik yang bergelombang. Dengan pencahayaan light painting, saya bisa membuat seperti efeknya seperti apa? Dia merupakan satu layer gitu. Tapi sebenarnya itu di dalam satu bidang yang bergelombang. Ya. Dan ini foto ini sebenarnya lebih ke foto display sebenarnya. Jadi saya memang membuat foto ini untuk nanti untuk di galeri. Ya. Kalau saya lihatnya ini ada kesan 3D ya. Jadi betul. Depth-nya ini kalau Anda mata sebentar difokusin begitu akan kelihatan 3D-nya ya. Oke. Ini juga tadi hampir sama. Nah, ini yang terakhir saya dapat lagi ini ya, sebelah kanan. Ya. Ini pakai LED lighting juga ya? Betul. LED light. Jadi saya pakai center sinarin dia punya bagian-bagian tertentu lebih terang, kemudian ada yang lebih gelap. Sehingga kita bisa mendapatkan highlight shadow yang berbeda. Tapi kalau saya lihat ini berbeda dengan yang tadi. Ini Anda pakai F-nya cukup kecil ya? Jadi depth of field-nya luas. Betul. Saya pakai F11. F11. Jadi ruang ketajaman lumayan. Ya, ini kelihatan sekali ya. Oke. Nah, ini juga menarik sekali. Ini konstruksi bambu rupanya ya. Ya, betul. Jadi, ini tangga juga nih. Tangga juga. Dia tangganya tuh menyamping, tapi ini sebenarnya kayak bagian tengah yang kosong tadi kita lihat ke atas. Tangganya sebelah kanan sih sebenarnya. Oke, ya jadi low angle lagi semua ya. Ya, low angle. Oke.
Jadi terima kasih sekali Steven. Jadi ini Ya, sama-sama. kita tepuk tangan semuanya buat 10 fotografer kita yang luar Tepuk biasa. tangan. Oke. Ya. Pak Udaya, Ya. Ah, Pak Oke. Udaya, ini Ya. kan udah ada 10 pendekar ya Pak ya. Memang Ah. sih waktu udah makin malam, tapi saya yakin karena besok libur, saya rasa banyak sekali yang mau tetap tinggal sampai hampir selesai. Saya masih ada satu, rasanya nih nggak ini nih, kayaknya nggak seru kalau ada satu pendekar lagi yang saya pikir saya harus munculkan, Pak Udaya. Sebentar saya share screen dulu. Mohon waktunya, mohon maaf. Saya akan share screen. Oke. Saya ceritakan dulu sebentar di sini. Eng Hyong atau pendekar yang satu ini bergelar Bu Beng Chu. Bu Beng Chu atau alias nggak punya perguruan ya. Atau dibilangnya kadang-kadang partai Kaipang atau pendekar gembel katanya gitu ya. Karena yang satu ini pendekar yang satu ini adalah ada seorang yang otodidak dari berbagai profesi. Jadi dari berbagai profesi yang dia punya semuanya otodidak, termasuk juga sebagai fotografer ini. Dan kegiatan yang dilakoni itu semuanya dilakukan dengan belajar sendiri, dan kegiatan memotret yang dilakoni itu dia mulai menggunakan sebuah kamera roll film 120 dengan klise ukuran 6x9 cm. Wow, ini sih benar-benar 6x9 meter itu kan berarti besar sekali ya. Karena bayangan saya kalau klise-klise kayak zaman saya punya dulu waktu kecil itu pasti cuma berapa kali? 3x3 atau 4x4. Ya, berarti kecil-kecil, ini besar sekali berarti klisenya. Mereknya Adox. Nah, kamera langka itu buatan Jerman ini, shutternya juga ada di kiri. Jadi seolah-olah diciptakan untuk para fotografer yang berhandle kidal atau bertangan kidal gitu loh. Dan itu adalah buatan tahun 51 yang usianya 2 tahun lebih tua dari beliau. Nah, kesalahan demi kesalahan dia lakukan sampai betul-betul bisa memotret dengan benar, tapi belum tentu baik. Nah, karirnya menjadi tukang potret ya, itu adalah tukang potret pengantin sebenarnya. Gara-gara beliau ini sok ngereferensiin kawannya yang mau menikah tuh ya, butuh seorang wedding photographer waktu itu. Tapi dia udah mereferensikan satu fotografer nih. Tapi pada hari hanya tiba-tiba si tukang foto itu membatalkan. Waduh, bisa kebayangkan kalau kita udah kasih referensi dia batalkan, daripada malu dan merasa bertanggung jawab, akhirnya dia nekat menggantikan si tukang potret tersebut. Nah, hasil dari foto pengantin tersebut itu cukup mengejutkan karena pengantin itu puas sekali dengan hasilnya. Akhirnya dibayar, dia mendapatkan hasil pertama sebagai tukang potret dadakan itu, dan hasil memotretnya itu tuh dia langsung belikan sebuah flash profesional bermerek Metz. Dan sejak saat itu di bulan Oktober tahun 72 dia mulai memutuskan untuk menjadi tukang potret pengantin. Sebagai salah satu pendiri, seorang pendekar ini, sebagai salah seorang pendiri, beliau juga seorang pendiri dan ketua perkumpulan bonsai di kotanya. Dan dia mencoba membuat kalender dengan sebuah bonsai yang tampil berbeda rasanya. Itu tahun-tahun kira-kira tahun 92. Dan dia lakukan pemotretan melukis dengan cahaya istilahnya. Nanti akan ada hasilnya, akan diperlihatkan. Yang menghasilkan foto yang sangat bagus sekali dan apik kalau menurut penilaian saya sebagai orang awam ya. Hanya sayangnya dunia fotografi saat itu tidak mengakuinya dan dianggap itu adalah hasil rekayasa. Nah, akhirnya pada tahun 98 justru foto yang dihasilkan melalui cahaya itu dia ikutkan untuk dalam lomba melukis, dan hasilnya justru menjadi keluar sebagai juara sebagai lukisan cahaya, dan menang lomba lukisnya itu justru di Western Australia atau di Australia Barat sebagai 10 karya lukisan mewakili Artwell Painting Club di Perth ya, dan dikirim ke Inggris hasil lombanya. Siapakah beliau? Beliau adalah Pak Udaya Halim sendiri, dan ini adalah hasil fotonya. Kita lihat hasil foto perkawinan wedding fotonya ya. Saya akan full screen di sini. Maaf, mohon waktunya sebentar, dia agak lama. Oke, saya ulang sedikit. Nah, ini adalah hasil foto weddingnya yang sekarang ini tahun baru, agak-agak baru dia tahun 2007 ya. Padahal dia udah mulai dari tahun 72. Nah, Pak Udaya,
Saya mau tanya nih, akhirnya saya Kerjain lo. nanya nih sebagai orang awam nih. Ini dilakukannya di Perth ya. Yang saya menarik dari mata saya ini sebagai orang awam ya Pak Udaya, itu kok fotonya bisa jauh, ini teriak-teriakan diarahinnya bagaimana nih yang di sebelah kiri atas? Anda kan tahu kenal saya ya, kalau saya ngomong kan biasa teriak dengan 300 anak murid, 400 anak murid ya. Oke, jadi instruksinya dari atas, dari ini. Oke, ya terima kasih ya. Jadi memang saya coba sharing ini di Ike minta juga, dia bilang nggak adil kalau saya punya foto nggak dikeluarkan. Ya, jadi saya belajar sendiri apa semuanya, dan ini beberapa yang mewakili foto-foto yang saya snapshot semua. Oke, ya. Nah, ini cantik sekali ini di Western Australia Pak ya, yang di atas juga ya. Ya, boleh dicoba. Nah, Oke, berikutnya ini juga menarik ya Pak Udaya. Ya, ini 2012 saya pakai untuk iklan pendidikan saya di Inggris, Anything UK. Jadi ini permainan Photoshop sebetulnya. Saya balik jadi hitam putih, lalu kemudian saya history, hanya warna khusus yang saya mau tampilkan yaitu warna UK di sini. Jadi Anything UK. Jadi eye catching. Ya. Tapi justru ditaruhnya di koper ya Pak. Ya, kopernya ini beli di Beaumont, saya bawa kemana-mana. Oke, silakan terus. Terus berikutnya, agak cepetan ini aja. Banget nih Pak. Ini di New Zealand ya Pak? Ya, nah ini yang di sebelah kanan ini kalau Pak Dibyo ini saya coba 2009 saya dioprek, 2010 saya kebetulan ke New Zealand, saya bawa kameranya yang Sony Alpha 200 infrared ini ya, dan ini di-convert ke hitam putih, dan saya merasa kaya sekali warnanya, dia punya gradasinya. Wow. Nah, ini juga seru banget nih Pak, bisa berderetan sepeda ini, dan seperti kayak kalau dulu saya belajar gambar perspektif ya, benar nggak sih? Ya, jadi kembali lagi ini saya senang dengan ya macam-macam bentuk lah. Oke. Silakan agak cepat mungkin ya. Waktunya. Ini berikutnya. Ya, ini snapshot pakai HP juga kadang-kadang saya ya, jadi ini perpadu antara background dengan ininya ya, lalu ini dari atas saya black and white. Nah, ini saya masih ini di New Zealand, saya pakai kamera Nikon infrared ini ya, jadi shadow dengan ininya menarik sekali karena orang ini lucu, dia motret sesuatu, oke. Dia punya scratch-nya itu malah ditinggal, jadi buat saya antara dua corner ini menarik sekali. Ini semuanya candid ya Pak? Kalau ya, saya biasanya saya foto candid, kecuali yang satu ini Angel of the North, karena di Inggris itu cuacanya nggak gitu bagus ya, jadi saya terpaksa saya sandwich ini dengan matahari sunset yang saya foto pakai HP. Oke, yang lain semua candid, cuma itu aja satu. Ya, okay. Berikutnya, ini masih balik lagi di Inggris ya Pak? Ya, ini ketika ada maraton saya koleksiin ini semua khusus saya buat untuk kalender juga tentang UK ya, jadi Anything UK ya. Ini kebetulan ada London Marathon, banyak spot-spot tapi saya nggak masukin terlalu banyak. Oke, terus. Bagus banget. Ya. Ops, ini juga menarik. Nah, ini kalau yang di bawah ini tolong yang di bawah itu yang di Stonehenge. Oke, Stonehenge ini tolong. Oke, ini host saya mau kasih komentar nih karena Hendra ini ikut saya. Ini di Stonehenge. Saya mau motret ini koper dengan Stonehenge, tetapi kayaknya terlalu kosong ya. Nah, jadi saya perlu ada sesuatu. Nah, itu Hendra saya suruh kerjain orang itu. Mana Hendra? Tolong Anda kanan komentar foto ini, Han. Kita kerjasama ya Pak waktu itu ya. Bapak motret, saya taruh koper sambil ngomong sama dua pemuda-pemudinya itu ya. Jadi kita bilang kita sambil foto ya, boleh ya, tapi nggak usah melihat. Nah, disitulah saya taruh koper, saya lari. Ya, jadi sudah jinak orangnya, sudah mau kenal mau ini. Saya bilang saya fotoin langsung, kamera dia saya ambil juga. Tapi oke. Ya, nah saya mau Anda semakin romantis gitu ya. Nah, jadi akhirnya dapat juga kita kombinasi, Anan cepet-cepet taruh kopernya di kiri. Ya, oke. Ini yang di kanan nih Ferry Ratcliffe, dia fotografer National Geographic. Waktu itu
dengan rombongan arkeologi di Lasem. Dia bilang, gue mau kayak ini nih, kayak film Ghost katanya. Jadi saya shot aja, ini snapshot semua. Oke. Oh, ini candid juga ya, Pak? Ya, semuanya candid. Saya kalau foto ya nggak sabar saya soal orangnya. Iya, saya merasakan juga, Pak. Ya. Ini saya udah kejar-kejar ini. Oke. Ya. Jadi tolong cepat deh. Oke. Ya, jadi sekedar sharing karena mungkin ya waktunya juga. Ya, oke, Ika boleh terusin. Ya, ini udah kita pindah untuk. Nah, ini yang kanan ini Pak Dibio, saya pakai kamera, pakai infrarednya Pak Dibio ini nih, dia dioprek. Jadi kalau Ika kemarin bingung ya, ini kok ada ininya. Nah, ini warnanya saya cari di sini ya. Oke. Ya, lanjut. Ini udah semakin berikutnya. Ini, ya. Oke, udah lanjut aja. Udah nggak usah lama-lama karena kita mesti ini di Melbourne ini, ya Pak? Ya, ini yang di Melbourne. Oke, nah, ya, ini juga menarik nih Pak. Ada kok bisa foto begini Pak? Foto koper dengan ada apa? Tentara. Ya, itu Han itu yang saya ajak karena dia kan yang pemimpin IBEX. Dia bilang lu mesti berani sama penjaga ini. Oke, dia Buckingham Palace. Oke, supaya bisa dapat dua ini ya. Itu tadi triknya bagaimana pura-pura dia dekat di situ sebelahan, tapi saya sudah ambil angle-nya, ya saya nggak ambil dianya. Jadi ini kan nggak di cropping lagi, saya langsung saya potong aja tangannya siap ya lepas, jadi nggak kelihatan orangnya. Kalau nggak bisa dibacok dia sama penjaganya. Makanya itu pantesan. Ya, tolong lanjut lagi. Ya, ini sama yang tadi. Terus, ya ini yang baru ya oke, nggak apa-apa semua lewatin aja. Ya cepat aja. Ya oke, waktunya sudah terlalu ini. Nah ini ya jadi ya saya dulu hidup saya pernah putus asa jadi tukang potret bukan karena motretnya tapi saya kerja seminggu 8 hari, 8 days a week. Oke, pagi saya kerja salesman, malam saya kerja ngajar khusus. Hari Sabtu Minggu saya kerja motret. Kalau di Tangerang foto wedding itu dari jam 4 pagi sampai jam 12:30 malam. Ya. Jadi saya sampai setiap foto pulang itu ngeliatin sesudah dicuci di light box itu untuk supaya yakin foto saya itu nggak salah. Ya itu aja. Jadi sampai enak saya ngeliatin foto akhirnya nggak mual saya tinggalkan 10 tahun ada kali fotografi. Oke, tapi saya mungkin mau berbagi tentang light painting tadi ya mungkin terakhir ya. Ya, ini dia. Ini dia. Nah, ini Pak Steven kalau saya ya painting with light ini yang saya lakukan adalah seperti ini. Jadi ini bonsai hidup, bonsai benar ini 91 saya foto ya. Ini bonsai saya ini sebetulnya kombinasi dari 3 hobi saya, yaitu yang pertama saya hobi melukis, saya hobi bonsai, dan saya hobi fotografi. Nah, ketiga ini saya padu. Jadi ini bonsainya live bonsai, bonsai hidup. Lalu saya gunakan, next slide please. Ya, nah ini peralatan yang saya pakai. Rupanya kalau nggak salah Kayus Anda beli yang ini nih ya, Hensel. Saya sebagai interpreter Hensel ini 2 yang sebetulnya dibelinya oleh fotografer untuk produk, tapi saya pakai buat melukis. Yang itu yuk pakai kalau nggak salah ya, Kayus ya. Yang light brush ini. Enggak tuh. Enggak ya, karena ini sebetulnya buat produk semua ini. Ya, sama yang satu lagi ini strip line ini saya pakai buat foto grup yang paling besar. Ya, nah. Anyway, saya tadi potret yang tadi yaitu menggunakan Mamiya RZ ya, 67 ya dengan light brush. Nah, itu tolong dilewatin, kembalikan lagi ke ini. Sorry, kembali ke foto tadi. Jadi yang saya lakukan adalah ini di total darkness dan ini 45 kali exposure. Jadi di RZ itu di set di B itu 1 menit itu jadi 1 menit tutup, 1 menit tutup, dan saya pakai tadi light brush di ujungnya saya kasih gelatin warna. Jadi sama sekali di darkness saya dari belakang sampai dari depan ya. Nah ini bonsai betulan dan ternyata pada saat di garis-garis jadi lighting itu pada saat kita kuas itu percis menghasilkan cahaya seperti lukisan.
Ya, jadi ini yang saya rasakan. Jadi ini painting with light buat saya. Nah, ini kalau ada cahaya kayak gini, ini sebetulnya karena kebentur. Saya mulai jam 7 malam dengan adik saya, Titi yang meneruskan karir saya, dia yang buka studio malah. Ya, nah dari jam 7 sampai jam 4 pagi ini untuk mendapatkan, dan semuanya nggak akan sama karena saya pakai Polaroid, hasilnya kan nggak mungkin sama lagi, dan ini semuanya total darkness. Nah, jadi saya pakai slide juga ya, karena untuk kalender waktu itu. Ya ini aja, jadi painting buat with light buat saya ini saya gunakan dengan warna-warni seperti lukisan. Oke, rasanya terlalu kepanjangan semuanya. Terima kasih sekali dan mohon maaf sama sekali. Pak Udaya. Oke, nah ini untuk penutupnya terakhir ya. Terima kasih Pak Udaya. Ya, sama-sama semua terima kasih dan mohon maaf sekali kita, tapi ya ini mungkin terakhir ya renungan buat kita sebagai fotografer ya, dan saya mungkin ada permohonan pada teman-teman semua, kita bikin heritage photography club ya, di mana menyelamatkan situs-situs yang ada juga. Dan ini sebagai fotografer kita melihat bukan cuma kacamata, tapi kacamata hati juga ya, jadi bukan mata kasar tapi mata hati. Ini ada satu yang kita harus banggakan ya, dan ini sebetulnya oke, the next please ya, bahwa tadi yang foto ini bicara sejuta kata, bagaimana seorang Kevin Carter ini yang memotret ya ketika ada kelaparan di Afrika ini, tetapi kemudian ya 3 bulan kemudian dia bunuh diri, bukan karena salah dia memotretnya, tetapi dia hidup dengan segala penuh kekerasan ya, dan menyaksikan ketidakadilan kehidupan, tapi bahkan dituduh juga seolah-olah dia abusing, kalau anak itu bukan dia tolong tetapi dia potret. Ya, kita tahu bahwa mengambil keputusan untuk memotret itu a fraction of seconds ya. Nah, ini salah satu foto-foto yang memenangkan Pulitzer ini. Yang satunya lagi sebelah kanan adalah bagaimana perang Vietnam ini juga ya, itu juga mengorbankan, dan ini yang dibilangnya the Napalm Girl ya, tahun 72 ya, bulan Juni kalau nggak salah ya, dan dia akhirnya sekarang menjadi yang di sebelah kanan itu, anak ini yang jadi korban bom yang dijatuhkan oleh Amerika 72 di Vietnam Selatan, dan dia sekarang menjadi seorang motivator ya. Nah, message dari saya mungkin sebagai fotografer sekaligus ya, ini adalah bagaimana ya kita bukan mau menunjukkan kesedihan atau mengharapkan keibahan orang, bahwa tugas seorang fotografer adalah bukan cuma untuk kepuasan pribadi, tetapi juga memberitakan kepada dunia tentang ketidakadilan hidup ini. Terakhir, saya putarkan satu, dan ini salut kita semua fotografer pada orang yang satu ini. Dialah the real best photographer buat kita. Silakan diinikan videonya. Nggak mau di saya deh, Pak. Langsung di play di kiri bawah. Iya. Stop, sorry, sebentar, saya play. Ya, 3 menit kita dengarkan bagaimana. There is a guy with no arms and no legs, but he can shoot pictures, he can drive cars, and he can dive in the oceans. Who is this guy, and how the heck does he do it? In this small town in Indonesia, we found Zul. Hai, saya Zul. Meskipun saya dilahirkan berbeda, tapi saya bisa melakukan apa yang Anda lakukan. When most people meet Zul, the first thing they see is not his personality or skills. They see his disability. And it's not just other people. His parents did too. Orang tua saya malu dan mereka memutuskan untuk membuang saya ke sungai. His own parents could not accept his disability that he was born with. And his entire life, everyone looked down on him because everyone thought disabled meant
took these pictures. He took thousands of pictures. He became popular on Instagram, and eventually he got a scholarship to study at a photography school. Hidup saya tanpa batas, dan saya bisa melakukan apapun yang saya mau. So he went one step further and became a mechanic. He designed his own car and assembled it with the help of his friends so he could go anywhere in the world. It's a special car that only he can use, with a brake and an engine from a motorbike, a steering wheel from a go-kart, and he calls it his own Formula One car. Dengan mobil ini, saya bisa keliling kemanapun. In the future, he's planning on conquering the oceans. He's learning how to dive just so he can take underwater shots and improve his craft. Think about this for a second. Without any arms or legs, this guy can take pictures, build a career, build a car, and learn how to swim in the oceans. Disabled is everything he is not. Disabled is the wrong word to use, because people like him fight every day to stay alive. They are the most able people in the world. Oke, terima kasih sekali. Jadi tadi kita tutup dengan sebuah video 3 menit yang menunjukkan seorang dengan ketidakmampuannya akhirnya menjadi orang yang paling mampu. Nah, jadi kalau ada kita dibilang fotografer luar biasa, kita harus takluk bahwa di atas langit masih ada langit yang lebih tinggi. Bagaimana seorang Zul itu bisa menjadi fotografer tanpa lengan dan tanpa kaki, tanpa mengurangi arti semuanya. Dan mohon maaf sekali lagi, waktunya jadi panjang karena ini memang ya saya lihat bertahan sekali sampai masih 200-an lebih ya. Oke, jadi luar biasa. Sudah dipoto grupnya belum ini? Oke, sebelum pada keluar. Oke. Ya, silakan Koko host. Sudah Pak, sudah dicicil dari awal Pak. Oke, Suheng dan Sute sekali lagi terima kasih banyak ya. Oke, Steven, Kayus, malam semua ya. Oke, jadi mudah-mudahan terima kasih, selamat malam lanjutnya. Oke, ya, oke semuanya, Pak Dibyo, Salam budaya, Pak Suheng kita, Pak Don semuanya. Kita harus rayakan pertemuan nanti di museum kita ya, oke, khusus bicara dan Rembang. Rembang nanti saya mau ruang itu keluar karena rumahnya besar dan cukup lumayan. Kalau satu saat kita bisa bikin exhibition di situ fotografi heritage. Ya. Jadi Anda kalau foto kalau ke Rembang Lasem punya pos di situ. Wah, bagus, ya. bagus. Oke. Dan jadi tinggal kontak aja Han ya, Steven. Jadi anytime. Oke, sekali lagi semuanya Kamsia, Ban Kamsia, terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Ini maraton gitu ya. Oke, ini Suheng, kapan saya ke Jogja ini? Ibu yang tadi diingatkan lagi, rekaman bisa dilihat, bisa disaksikan nanti di channel YouTube-nya Museum Benteng Heritage. Jadi buat yang tadi terlambat atau yang sinyalnya kurang bagus, jadi masuk keluar, tapi ingin ngelihat lagi dari awal, silakan masuk ke subscribe ke channel YouTube-nya Museum Benteng Heritage dan nanti akan ditampilkan. Terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Take care. Oke, selamat malam. Oke, ya, oke Pak Peter, terima kasih. Ya, sorry Pak Peter yang terakhir di skip Pak Peter ya, harusnya Pak Peter yang ngomong tadi. Terima kasih Pak Peter. Oke, thank you. Oke, thank you so much. Oke, ya, oke. Semuanya, salam. Budaya, kalau saya mau jadi anggota Pertiwi bisa Pak? Caranya gimana? Bisa. Ya, bisa nanti. Saya tinggalin nomor handphone saya, mungkin Bapak bisa WA nomor handphone Bapak ya Pak? Nomor handphonenya Mbak ini kan berapa ya? Ya, saya tinggalin nomor handphone saya di WA nih, di chatting room. Ya, sebutin aja. 0811 10 sebentar ya. 08 11 10 33 70. Email address boleh saya catat sekalian? Ineke, saya tulis ya. Ineke 1N ya Pak. .manaseh
Ineke.manase Ya, @gmail.com. Itu saya tulis di chatroom. @gmail.com. Iya. Kalau mau daftar caranya gimana, Bu? Iya, nanti Bapak email, saya kasih formnya nanti. Bapak tinggalin nomor WA Bapak, nanti saya akan kirim form pendaftarannya. Ya, mungkin sekedar informasi buat teman-teman yang berminat, kami adalah semua kegiatan kami sosial. Sosial ada 4K misi kita. K pertama adalah kemanusiaan. Yang K kedua adalah kebudayaan. Manusia itu berbudaya. Dan K ketiga adalah kebangsaan, bahwa kita bagian dari integriti yang nggak bisa dipisahkan dengan Indonesia. Dan K yang keempat adalah kesetaraan. Jadi kita orang Tionghoa tidak lebih baik, tetapi juga tidak lebih buruk, dan kami memperlakukan semua sama. Jadi 4 misi yang kita lakukan. Jadi hari ini kita berbagi dengan fotografer-fotografer yang juga bagian dari kehidupan saya. Tujuannya adalah ya bahwa kami adalah orang-orang yang peduli untuk bangsa dan untuk kemanusiaan. Jadi misi itu, terima kasih ya Pak Andrianus, Anda mendukung sekali ya. Jadi mungkin kami juga akan masing-masing bisa berkontribusi, karena untuk selanjutnya ada satu teman yang menjadikan dia seorang motivator tentang kesehatan ya, Dok. Jadi untuk sesi berikutnya, jadi kami kombinasi antara budaya, lalu kemudian nanti acara Cengbeng saya akan bicara tentang budaya Cengbeng, tetapi ada misi-misi yang keempat K itu tadi. Jadi kalau kita lihat bagaimana teman-teman kita yang fotografer ini sebenarnya sudah menggeluti bidang yang di situ. Ya. Jadi mudah-mudahan kami akan mendapat dukungan lagi. Ya. Mbak Ineke mau tanya, ada grupnya nggak? Ada grup WhatsApp-nya nggak ya Pertiwi ya? Kita ada. Jadi, ada, nanti saya undang Pak. Nanti akan saya masukkan, Bapak nanti hubungi saya aja di WA. Ya. Nanti isi form, nanti akan langsung dimasukkan ke grup Pak. Ke grup WA Pertiwi ya? Ya, grup WA Pertiwi. Ya, dan kami inklusif Pak. Jadi sifat kami, makanya kami adalah ya peranakan Tionghoa, karena kami bermula dari kebudayaan Tionghoa, tetapi dan warga Indonesia. Jadi anggota kami tersebar di mana-mana ya, dan apalagi dengan blessing in disguise dengan kondisi COVID seperti gini, malah kami punya anggota, ada yang kemarin kami Sintia bersama, ada yang di Scotland, ada yang di Kanada, ada yang di Amerika, ada yang di Melbourne. Nah, jadi bagaimana kita bisa saling kontribusi, ya, apa yang bisa kita lakukan membantu Indonesia ya dalam bentuk-bentuk yang kita juga kadang-kadang tidak terlalu muluk-muluk untuk menjanjikan, tetapi apa yang kita lakukan adalah mengangkat semuanya, dan sekaligus anggota kami across religion, bahkan suku dan etnisitas juga, kawan-kawan kami di pengurusnya yang Muslim, yang Kristen, yang apa, karena memang 4K itulah. Karena kami cuma ada satu ras di dunia ini, yaitu manusia. Nah, jadi misi yang tadi adalah kemanusiaan, itu yang nomor satu. Makanya dari tadi saya bilang tadi, kawan-kawan fotografer kita ini banyak sekali ya melihat, dan mereka juga menjadi agent of changes juga, yaitu dengan mengubah persepsi yang buruk. Oke, terima kasih sekali lagi semuanya. Ya, mohon maaf sekali ya. Ya, buat Ibu Rahel, kami bukan khusus untuk komunitas fotografi. Jadi kami bukan fotografi sebenarnya. Kami lebih ke budaya ya, Pak, budaya ya. Ya, jadi dan semua yang tadi bahwa fotografi juga masuk budaya ya. Jadi seni di sini ada, lalu kami kemudian dan ada sentuhan tadi yang message kami yang kami bawakan, betapapun hebatnya fotografer, tapi ada yang di atas. Jadi di atas Gunung Taisan masih ada gunung lagi, di atas langit ada langit. Nah, kita membagi di sini. Nah, ini Tua Suheng, kalau saya bilang kakak paling tua kami, Pak Don Hasman ini yang luar biasa sekali ya. Beliau banyak memberikan sebuah sharing bagaimana melihat dunia itu penuh dengan kedamaian ya. Jadi mungkin satu saat kita rayakan pertemuan kita lebih meriah ya. Oke, sekali lagi. Udaya, kalau teman saya yang dari alumni FISIP UI, dia seorang Muslim tapi mau masuk ke anggota Pertiwi, boleh ya Pak ya? Oh ya, boleh. Justru, dan dia pemerhati masalah-masalah keindonesiaan, terutama dia tertarik terhadap masalah sinologi, boleh ya Pak ya? Ya, kebetulan di UI kawan-kawan di sinologi teman-teman saya, ya. Jadi kebetulan Pak Andrianus juga seringkali ikut kegiatan kami, Pak. Jadi dekan juga kalau diundang Cap Bome datang dia. Ya.
Ya, jadi by all means Pak. Jadi kita semuanya all walk of people, kita punya tujuan yang sama. Tidak ada strata sosial buat kita, yang ada adalah persahabatan. Kita NKRI dan Pancasila, Pak. Kita NKRI Pancasila, Pak. Ya, itu yang kami tidak cuma sekedar embel-embel, tapi yang kita lakukan dari apa misi-misi yang kami lakukan di sini. Iya. Sekali lagi, terima kasih. Oke, selamat malam. Kasihan. Selamat malam, Pak. Oke, malam. Oke, malam. Kamsia, Pak. Ya, terima kasih. Dapat banyak ilmu. Suheng, Pak Don. Ya, oke. Semua terima kasih. Ya, oke.